Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu, Aki apa kabar? Nah, sekarang Aki lengser mau bercerita kepada ucu-ucu semua. Sudah mau dengar ceritanya? Ayo, duduknya yang rapi ya. Aki mau cerita tentang penggembala hewan-hewan ternak, tapi bukan hewannya dia. Jadi dia menggembalakan hewan milik orang lain. Nah, begini ceritanya. Pada suatu hari, penggembala itu sedang duduk di bawah pohon yang rindang. Dia pun duduk di bawah pohon yang rindang sambil termenung. Andai kata aku punya hewan ternak yang banyak, pastinya aku akan senang sekali tanpa harus bekerja pada orang lain. Ketika dia sedang termenung, datanglah seorang kakek-kakek yang menghampirinya. Nak, sedang apa? Aku sedang berpikir, aku ingin sekali memiliki hewan ternak yang banyak, sehingga aku tidak perlu bekerja lagi di tempat orang lain. Kalau begitu begini saja. Aku tahu tempatnya di mana kamu bisa menemukan harta yang banyak. Nah, si penggembala itu pun begitu senang. Di mana, Ki? Kalau kamu mau tahu tempatnya, di balik bukit sebelah sana ada gua yang ditutupi oleh batu yang besar dan hanya bisa dibuka oleh satu tangkai bunga warna emas. Nah, kalau kamu berhasil mencari dan menemukan bunga warna emas itu, maka otomatis pintunya akan terbuka. Tapi ingat pesan Aki. Iya, apa pesannya? Kalau kamu sudah menemukan bunga warna emas, nah tetap ya bawa barang yang paling berharga itu untuk pulang. Si penggembala itu pun kemudian menyetujui. Baik, Ki, saya akan berangkat. Akhirnya keesokan harinya setelah mendengarkan suara penggembala itu pun bangun. Tapi kali ini dia tidak membawa hewan gembalaannya. Dia berangkat sendiri. Ketika dia sedang berangkat, semuanya sudah dipersiapkan. Barang-barangnya sudah dipersiapkan juga. Ada juga yang dia bawa perbekalan. Siapa tahu dia lapar, nanti di tengah jalan dia bisa makan. Nah, singkat ceritanya, akhirnya dia sampai di sebuah hutan yang sangat lebat. Dia melihat tengok kiri kanan. Wah, apakah benar ini jalannya? Dia cari ke kiri, ke kanan, dia tengok. Kok semakin gelap? Karena dia memasuki hutan yang sangat lebat. Tidak lama kemudian karena kelelahan, dia pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah pohon beringin yang sangat besar. Dia pun bersandar di pohon beringin sambil berkata, wah, kok aku tidak melihat bunga yang berwarna emas ya? Mungkin perjalananku masih jauh, tapi aku sudah melewati bukit yang di sebelah sana.
Harusnya aku sudah sampai di dekat mulut gua. Ketika dia sedang termenung seperti itu dan melihat kiri kanan, tampak dari kejauhan ada cahaya berwarna emas. Ada kilauan cahaya berwarna emas. Dia pun kemudian terbangun. Hah? Apakah itu bunganya? Oh, ternyata itu adalah cahaya itu berasal dari bunga yang terkena sinar matahari. Nah, akhirnya dia pun kemudian segera untuk mengambil bunga itu. Setelah dapat, oh ternyata benar, bunga itu adalah bunga yang berwarna emas yang diberitahu kepadanya dari si kakek. Wah, aku sudah menemukan bunga berwarna emas. Kalau ini berwarna ungu ya. Kalau itu warnanya emas. Kalau begitu aku akan bawa bunga ini dan akan segera untuk membuka pintu gua. Tapi di mana guanya ya? Dia pun berjalan-jalan dan melihat sebuah batu yang besar yang tidak jauh dari situ. Kemudian dia pun menghampiri batu itu dan berkata, apakah ini guanya? Ya, ketika itu juga dia pun kemudian mengangkat bunga itu. Jika benar ini pintu guanya, terbukalah. Tiba-tiba batu yang besar itu setelah terkena sinar dari bunga berwarna emas itu, nah batu besar itu pun terbuka. Dan terlihatlah gua yang sangat besar. Dia pun segera memasuki gua itu. Dan secepat mungkin menuju ke dalam. Nah, sesampainya di dalam dia terkejut bahwa di situ sudah banyak sekali kepingan-kepingan emas yang ada di dalam gua. Dia pun langsung mengambil emas itu dan menyimpan bunganya di bawah. Dia ambil emas itu. Impianku akan terwujud. Aku akan memiliki peternakan yang banyak. Dia pun mengambil dengan kedua tangannya dan ingin keluar dari gua. Tapi ketika dia berada di tengah gua, dia mendengarkan suara, bawalah yang paling berharga. Dia pun kemudian melihat, tengok kiri, tengok kanan. Dan dia pun kembali ke dalam gua, mengambil lebih banyak lagi. Sekarang pakai bajunya. Oh, bajunya terus dimasukkan perhiasan emas dan lain sebagainya. Dia ikat dan dia pun bergegas untuk keluar. Tapi suara itu ada lagi ketika dia sudah menyampai tengah gua. Ambillah yang paling berharga. Dia pun kemudian, ini sudah cukup banyak. Tapi suara itu memintaku untuk mengambil yang lebih berharga. Akhirnya, apa yang terjadi? Dia pun segera kembali lagi dan mengambil sekarung perhiasan. Setelah itu, dia pun pergi meninggalkan gua. Sesampainya di mulut gua, dia mendengarkan lagi suara itu. Bawalah yang paling berharga. Tetapi kali ini dia tidak mengikuti suara itu. Dia pun keluar dari gua karena dirasa sudah cukup untuk mendapatkan harta. Nah, akhirnya Cocok akhirnya gua itu pun setelah dia keluar, gua itu pun tertutup. Tapi sekarang
tidak ada yang bisa lagi untuk masuk ke dalam gua. Karena apa? Karena kunci untuk keluar memasuki gua itu masih berada di dalam. Karena tadi disimpan masih berada di dalam. Bunga emas itu disimpan oleh penggembala itu di dalam. Nah, ternyata suara itu mengingatkan kepadanya bahwa bawalah yang paling berharga itu adalah kunci untuk membuka gua itu. Andai kata kunci itu dibawa, dia bisa kapan saja berkunjung ke gua itu dan mengambil harta. Tapi karena kuncinya tidak dibawa, apa yang terjadi? Ketika pintu gua sudah tertutup, dia pun kemudian membuka karung untuk memastikan bahwa itu bukan mimpi. Dia buka karungnya dan ternyata apa yang terjadi? Emas-emas itu pun musnah. Lalu dia teringat akan pesan si kakek ketika menasihatinya bahwa dia harus tetap untuk membawa bunga emas itu kemanapun dia pergi. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa kunci dari rezeki itu kan Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, maka rezeki itu pun akan Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita jauh dari Allah, maka Allah akan mengambil apa yang kita punya dalam sekejap. Begitu cerita tentang penggembala dan bunga emas. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.